Menghargai budaya dan tradisi membuat kita mengerti akan indahnya negeri. Memulai untuk mengenali adalah langkah awal sebagai wujud cinta terhadap bangsa sendiri. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Udukosi. Saya sendiri Fadarif Muhammad. Saya Syasya Rohidah. Dan saya Dina Noviana. Kami akan memaparkan tentang produk yang kami kembangkan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018, warisan budaya benda di Indonesia mencapai 2.319 cagar budaya dan 435 museum. Sedangkan warisan budaya tak benda mencapai 225, meliputi kesenian, sejarah, kepercayaan, dan tradisi. Sugiarto dan Amaruli dalam jurnalnya yang berjudul Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal menyatakan bahwa budaya tidak hanya menjadi objek warisan saja, tetapi juga telah dikembangkan menjadi objek wisata berbasis budaya, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang kami ambil dari 80 responden yang rata-rata berusia 18 hingga 20 tahun, sekitar 93,8% mengungkapkan ketertarikannya untuk mengunjungi objek budaya yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, mayoritas responden yang tertarik tersebut memiliki frekuensi yang rendah dalam mengunjungi objek budaya. Karena responden cenderung lebih senang untuk mengunjungi objek wisata bermain, belanja, dan sebagainya. Menurut Indroyono Susilo, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, objek wisata budaya seperti museum di Indonesia saat ini harus memperhatikan generasi milenial, yang saat ini menjadi salah satu potensial market untuk sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Dari pemaparan-pemaparan tersebut, kami memberikan solusi dengan membuat aplikasi bernama Kultura, aplikasi mobile sebagai media pembelajaran dan pelestarian budaya Indonesia berbasis game. Kultura merupakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dan melestarikan budaya di Indonesia dengan menggunakan teknologi augmented reality. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk menemukan objek-objek virtual yang ada di lokasi wisata budaya dan akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan reward apabila berhasil menemukan objek-objek virtual tersebut. Pengguna harus menyelesaikan tantangan di setiap lokasi wisata budaya dengan jangka waktu 24 jam. Setiap objek virtual yang berhasil ditemukan disertai dengan fun fact terkait objek tersebut di dunia nyata, sehingga dapat menambah wawasan pengguna terkait budaya dan sejarah di Indonesia. Selain itu, terdapat tantangan tambahan berupa kuis yang dapat diselesaikan setelah menemukan seluruh objek virtual di lokasi wisata budaya tersebut, guna mendapatkan poin tambahan dan mengasah pengetahuan terkait sejarah dan budaya tersebut. Untuk mengidentifikasi konteks penggunaan aplikasi, Kultura memiliki target utama yaitu generasi milenial, baik pelajar atau mahasiswa, namun aplikasi ini juga dapat digunakan oleh seluruh kalangan selama mereka memiliki perangkat Android yang terkoneksi dengan internet. Dalam proses pengembangan aplikasi Kultura, kami menggunakan Agile Development Methods, yang mana tahapan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap testing yang dilakukan dengan mengumpulkan feedback dari pengguna terkait sistem tersebut, agar selanjutnya dapat kami improve dan perbaiki. Dan yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Sebelumnya, spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan aplikasi Kultura adalah perangkat Android dengan versi minimal 5.0 Lollipop. Namun, sejak Februari lalu, Vuforia AR SDK yang akan digunakan dalam pengembangan fitur AR di aplikasi ini sudah tidak dapat mendukung Android 5.0, sehingga spesifikasi minimal aplikasi yang dapat menjalankan Kultura yaitu Android dengan versi 7.0 dengan kode nama Nougat. Lalu selanjutnya adalah Customer Journey, dimulai dari awareness, di mana customer mendownload aplikasi ini, lalu melakukan registrasi akun, memilih tempat tantangan, menjalankan tantangan, menjalankan kuis tambahan, dan terakhir melihat terdapat tantangan. Terdapat pula dua fitur tambahan di dalamnya yaitu in-game forecast dan juga edit akun. Lalu jika ingin melihat customer journey yang lebih detail dalamnya, dapat membuka link berikut. Lalu berikut adalah tampilan dari business model canvas dari aplikasi Kultura ini sendiri. Pada proposal yang telah kami buat sebelumnya, tools yang kami gunakan dalam proses pengembangan aplikasi Kultura antara lain Android Studio dengan bahasa pemrograman Java, Unity, dan Vuforia untuk merealisasikan teknologi AR yang dibutuhkan. Penggunaan Vuforia dalam aplikasi ini karena Vuforia dapat mendukung perangkat yang lebih luas dibandingkan AR SDK yang lain. Selain itu, Vuforia juga relatif paling mudah serta memiliki pemindaian 3D terperinci dari lokasi yang diinginkan.
Namun karena keterbatasan resource yang kami miliki, sehingga dalam pengembangan prototipe ini kami menggunakan AR-Core Augmented Image dengan menggunakan SceneForm sebagai 3D rendering library dalam mengembangkan fitur AR di prototipe aplikasi ini. Selain itu, untuk mendesain UI dari aplikasi ini kami menggunakan Figma dan Adobe Illustrator. Lalu, untuk analis kompetitor, dalam proses pengembangan aplikasi Kultura, kami mengidentifikasi aplikasi sejenis bernama Budaya Indonesia, agar Kultura tidak menjadi produk duplikasi dan mempunyai keunggulan setelah informasi yang terperlukan. Berikut adalah tampilan SWOT dari Kultura itu sendiri. Lalu berikut adalah perbandingan budaya Indonesia dan Kultura, di mana Kultura unggul pada fitur penggunaan teknologi AR beserta rewards. Ketika membuka aplikasi ini, setelah splash screen akan ditampilkan halaman login. Apabila belum memiliki akun, pengguna dapat mengklik daftar, kemudian mengisi data diri. Namun, apabila pengguna telah memiliki akun, maka pengguna dapat langsung memasukkan username dan password pada halaman login, lalu mengklik tombol login untuk dapat masuk ke dalam aplikasi ini. Setelah itu, akan ditampilkan halaman utama yang berisi card-card objek wisata budaya di sekitar pengguna. Terdapat perubahan UI pada prototipe ini dari proposal sebelumnya, di mana menu di pojok kanan atas semuanya dipindahkan ke dalam sidebar, sedangkan di pojok kanan atas ditampilkan akumulasi poin yang telah didapatkan pengguna. Hal ini untuk memudahkan navigasi pengguna. Kemudian, pengguna dapat memilih objek yang ingin dikunjungi untuk melihat detail informasi, berupa deskripsi objek, lokasi, waktu buka, dan rating. Selain itu, di bagian footer juga ditampilkan jumlah dan objek virtual apa saja yang dapat pengguna temukan di lokasi tersebut. Apabila pengguna tertarik untuk menerima tantangan di lokasi tersebut, maka pengguna dapat mengklik tombol terima tantangan, atau pengguna juga dapat melakukannya dengan mengklik tombol terima tantangan di bagian halaman depan card. Setelah pengguna menerima tantangan tersebut, akan ditampilkan peta yang berisi koordinat di mana pengguna bisa menemukan objek virtual. Selain itu, di bagian bawah ditampilkan objek apa saja yang harus ditemukan, dan terdapat identifikasi berupa checklist apabila objek telah ditemukan. Terdapat pula keterangan poin yang didapat apabila pengguna berhasil menemukan objek-objek virtual tersebut. Poin tersebut akan diperoleh pengguna apabila seluruh objek virtual telah ditemukan. Ketika pengguna telah menerima tantangan, maka objek tantangan tersebut otomatis akan tersimpan ke halaman tantangan saya. Pada halaman ini akan ditampilkan tantangan yang harus segera diselesaikan pengguna. Berikut terdapat waktu yang tersisa untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat melanjutkan tantangan dengan mengklik card terkait. Kemudian, untuk menemukan objek virtual, pengguna dapat mengklik icon kamera dan akan ditampilkan petunjuk untuk mengarahkan handphone pengguna ke objek virtual. Meskipun sudah diberikan koordinat, namun pengguna tetap harus mencari lokasi persis di mana objek virtual berada. Maka dari itu, apabila pengguna kesulitan dalam menemukan objek virtual, disediakan fitur hint yang harus dibeli dengan coins. Ketika pengguna membeli hint tersebut, maka akan ditampilkan petunjuk di mana lokasi objek virtual berada. Selanjutnya, apabila lokasi sesuai, maka akan ditampilkan objek virtual dan pengguna dapat mengklik tombol kuning yang muncul untuk mengambil objek tersebut. Kemudian, ketika berhasil mendapatkan objek virtual, maka akan ditampilkan fun fact terkait objek tersebut di dunia nyata. Ketika seluruh objek telah berhasil ditemukan, maka pengguna dapat melanjutkan untuk menyelesaikan kuis tantangan, atau pengguna dapat menyimpan kuis tantangan tersebut untuk dikerjakan di kemudian hari dengan membayar fitur ini menggunakan coins. Apabila pengguna tidak ingin memilih di antara kedua opsi tersebut, maka pengguna dapat memilih lewati, yang mana kuis tantangan tambahan ini tidak dapat diakses kembali. Ketika memilih untuk menyelesaikannya nanti, maka kuis tantangan ini dapat diakses melalui halaman kuis. Selanjutnya, dengan mengklik card tersebut, pengguna dapat menyelesaikan kuis yang ada dan akan mendapatkan poin tambahan. Selanjutnya, pengguna juga dapat melihat kembali lokasi wisata apa saja yang telah diselesaikan melalui halaman riwayat. Ketika salah satu card diklik, maka akan ditampilkan objek virtual apa saja yang telah berhasil ditemukan. Lalu, pengguna juga dapat melihat kembali deskripsi dari objek tersebut guna mengasah ingatan pengguna. Untuk bisa mendapatkan coins dalam membeli fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, maka pengguna dapat memilih halaman pembelian dan akan ditampilkan opsi harga coins. Selain itu, di halaman ini pengguna juga dapat mengakses fitur tukar points, di mana pengguna dapat menukar poin yang telah didapatkan dengan merge atau reward yang lain. Dalam aplikasi ini juga terdapat halaman profile untuk melihat dan mengubah info pengguna. Kultura, jadikan budaya sarana bahagia.